Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, bank-bank sekunder. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir Penin. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 745 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BJTM hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM lagi konsolidasi dengan kondisi seperti ini. Ya belum kemana-mana ya. Tapi kalau trennya peluang besar menguji resistennya 765 sampai 780 itu. Untuk BJTM ya semoga aja bisa 7 hari ke depan sisa perdagangan di Februari. Kalau dilihat dari candle weekly-nya masih ada juga tajam mengarah ke atas. Perbatasan garis nol sudah dilewati dan bercat di atas nol juga makin meningkat. Tapi sayangnya memang volume minggu kemarin itu kecil. Tapi oke, dojinya harusnya minggu depan itu kembali rebound untuk BJTM. BJTM tutupnya 745. Nah, jadi seperti itu. Untuk BJTM, langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup di harga 1395, menguat 0,35%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BJBR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BJBR masih konsolidasi. Dia itu gagal terus menembus 1400-nya minggu ini. Dia terus gagal menembus 1400-nya minggu kemarin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga naiknya volumenya makin berkurang ya. Takutnya ada membentuk swing low dulu ke 1300, sekitaran 1360 itu ya, baru mencoba naik. Mungkin dia retest trendline downtrendnya ini lagi. Seperti ini mungkin gambarannya. Retest terus baru mantul lagi ya. Seperti itu, atau pola candle-nya terlalu jauh sih kalau ke 1340, tapi apapun bisa terjadi. Tapi kalau mau bagus ya swing low-nya mestinya di area 1360 aja sampai 1370. Untuk PJBR kalau dilihat candle hariannya yaitu dia harga tanggung ya. Harga sekarang tuh memang nggak ideal kalau Bapak Ibu baru mau masuk. Kalau masuknya itu waktu dia di support. Nih lihat kan supportnya selalu dijaga di 1340. Memang naiknya itu nggak bisa tinggi, nggak bisa cepat. Ini dari 1340 dia naiknya ke 1390 itu berarti sekitar 3%-an. Dan itu nunggunya lumayan lama. Dari Desember ya, beli di Desember itu baru profit sekitar 4%. Daripada nyimpan uang di bank ya lebih besar. Ini kan 3 bulan dapat 4%. Tapi risknya tuh ya, risknya yang diperhitungkan. Jadi seperti itu. Untuk BJBR menurut saya masih oke. Kalau di candle bulanannya volumenya oke juga, meningkat dah. Belum tutup bulan ya, masih 7 hari perdagangan lagi udah meningkat dari bulan lalu. Mestinya nih ke atas. Apalagi nanti rilis laporan keuangan. Kalau bagus bisa ditarik naik. Dan juga lagi sentimen mau nanti Bank Sumut yang mau IPO ya. Nah itu bisa jadi sentimen dikerek naik BJBR ke atas. Bisa jadi sampai 1500 tuh tarikannya ya. Semoga sampai untuk BJBR. Seperti itu untuk BJBR. Dan juga BJBR nih kalau sudah memang ada tarikan itu cepet dia naiknya. Kalau masih konsol seperti ini ya agak berat ya. Ini contohnya dia konsol terus ada tarikan, satu kali tarikan tuh langsung. Ini konsol nanti ada tarikan kedua. Ini kan baru tarikan pertama. Di candle tanggal 1 Februari ini baru tarikan pertama. Ya Maret nih mungkin ada tarikan keduanya. Dan baru cepet naiknya, bisa seperti itu ya. Untuk BJBR kalau nekat beli harga sekarang, kalaupun mau pakai stop loss ya stop loss aja sekalian di bawah tuh, paling 4% 5% lah ya, 4,68%. Target profit tarik aja 1500. Risk reward seperti ini bisa 1 banding 1,5, hampir 1 banding 2 seperti itu. Untuk BJBR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1715, menguat 5,53%. Kalau dia transaksi asing, net buy 81 miliar. Cukup besar asing net buy. Kalau dia bukan semuanya, BRIS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRIS, oke ya. Setelah dia konsolidasi, awalnya pertama false break. Yang waktu itu false break di 1400. Waktu itu juga saya di grup tuh beli buy on break di tanggal 27 Januari ini. Koreksi kan itu nekat beli itu doji ini, tapi dia turun dan saya suruh tetap hold aja dulu, average down di 1300 karena kemungkinan besar 1300 akan dipertahankan karena di situ ada EMA 20, EMA 60 garis kuning ini dan indikasi juga double bottom. Dan lihat saham kalau ada yang bilang halusinasi cat, contohnya BRIS ini aja Bapak Ibu perhatikan. Kalau memang supportnya dijaga, arahnya mau ke atas nggak jebol. Ini contohnya. Ada yang masih bilang halusinasi, ya ada nggak Bandar mau jebolin
turun. Kalau cat ini bisa dilukis, ya Bandar juga ngelukisnya mikir-mikir juga kalau mau jebolin, karena juga mereka ada hitung-hitungannya juga. Kalau buang barang nanti nangkapnya lagi, ngumpulinnya lagi, itu dananya lebih besar, cukup nggak uangnya, kan seperti itu. Bandar juga uangnya itu terbatas ya, untuk mengerek satu harga, satu saham, yaitu juga ada plannya mereka ya, ada rencana skenario yang harus dijaga, dan itulah gunanya support resisten di analisa teknikal. Itu kelihatannya tinggal itu juga saya bilang stop loss saja kalau jebol 1300 tuh memang berarti memang nggak mau naik, dan dilihat dia bertahan akhirnya tembus 1400 di tanggal 15 Februari. Itu saya bilang ini valid breakout, hold aja, dan target sudah tercapai 1700 ya. Kalau kondisi seperti ini sampai 1800 peluang besar ya untuk BRIS. Cuman kalau Bapak Ibu yang baru mau beli, ya lihat candlenya seperti ini, udah 6 hari dia candle tegak lurus ini, pasti ada balasannya. Nggak bisa nggak, percaya aja nih. Contohnya ini berapa kali dia candle hijau nih, 1, 2, 3, 4, 5 kali kan. Terus lihat dibalasnya turunnya juga dalam. Ini contohnya, dibalasnya turunnya dalam. Ya bisa jadi nanti ditarik dulu sampai 1800 baru dikoreksi yang cukup dalam. Kondisi seperti ini kalau saya lihat kondisinya ya 1400 nih terlalu dalam, tapi ya bisa sampai kalau misalnya dia koreksi situ. Tapi kalau dilihat dia membentuk swing low-nya, ya Bapak Ibu tinggal tarik dengan Fibonacci retracement. Misalnya nanti ya high-nya ada sampai 1800, 1810 lah. Ya mestinya di 1600, 1550 ini aja. Area ini yang paling bagus swing low-nya untuk dia cepat lagi naiknya, atau konsolidasi range-nya 1550 sampai 1800 bisa di sini. Kalau swing low-nya ke area 1550 ini cukup oke. Harusnya di sini aja. Kalau sampai 1400 support pertahanan terakhirnya agak lama dia naiknya. Mungkin konsolidasi dulu di bawah juga, lebih lama lah waktunya. Seperti itu ya. Kalau dilihat, kalau ini tarikan pertama, ini bisa jadi wave 1, wave 2, wave 3. Kalau sampai nanti 1800, 1820 itu, terus wave 4 koreksi dulu. Ya maksimal wave 4-nya itu ke wave 1 ini aja ya. Harusnya terlalu dalam. Kalau dia lebih dari wave 1 tuh lemah. Kalau memang ini terjadi dalam Elliott wave. Atau ya wave 4-nya itu di 1500, 1600 baru wave 5. Wave 5 ya 2000. Semoga sampai. Jadi seperti itu untuk BRIS. Kalau dilihat dari candle weekly-nya. Candle weekly-nya juga bagus. Oke. Memang tegak lurus ya. Tapi dia bisa berminggu-minggu tuh tegak lurus kalau memang bagus. Tapi itu di candle weekly ya. Tapi ada tetap naik turunnya kalau di candle daily. Seperti itu untuk BRIS yang masih punya follow the trend aja selama di atas 1550. Menurut saya seperti itu. Atau TP dulu nanti di 1800 setengahnya, karena ya dia pasti ada turunnya. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau berharap profitnya lebih lebar bisa ke 2000, mau hot aja sampai profit di harga 2000 ya boleh-boleh juga. Atau pakai strategi TP setengah, TP per 3, average down di bawah boleh juga ya. Karena banyak strategi lah di pasar modal di saham nih ya. Tapi ya itu, setiap strategi itu ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 442 menguat 2,79%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya Agro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Agro juga bagus. Agro ini volumenya bagus, dia sudah bergerak di atas EMA 60-nya, garis kuning ini, neckline-nya itu 450, kalau tembus minggu depan siap-siap gas, itu baru awal. Oh ya, itu juga ada pola inverted head and shoulder. Nih gambarannya ya, targetnya kemana? 500 itu sangat mungkin. Kecil lah kalau dia ke 500 tuh. Potensi upset 10% dapat tuh. Yang penting tembus dulu 450-nya, bertahan. Bahkan targetnya itu bisa sampai 550, 560. Ya, kalau menghitung dari pola inverted head and shoulder-nya ini. Tapi pendek aja, 500 itu udah bagus. Tembus saja 450-nya untuk Agro. Jadi seperti itu untuk Agro. Kalau kondisi seperti ini, ya bagus. Apakah bisa spekulasi buy? Ya masih oke spekulasi buy. Atau tunggu koreksi dikit, nekat, ya bisa. Tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Jadi seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada BBKP yang ditutup di harga 118, terkoreksi 0,84%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya, BBKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBKP lagi berjuang untuk menembus 120-nya. Kalau minggu depan tembus sih bagus nih. Ini kan lagi berjuang dia. Udah 3 kali gagal, ya harusnya besok kalau Senin langsung rebound, ya bagus. Harus rebound. Dan ini jadi swing low-nya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi volume kecil, doji. Melihat candle weekly ya semestinya support minor yang harus dijaga, nggak boleh turun dari 115 untuk BBKP. Kalau dilihat dari daily-nya ya itu 115 harus dijaga. Kalau jebol itu ya lemah lah. Kalau mau bagus harusnya konfirmasi swing low minggu kemarin dan minggu ini tembus 120, itu oke untuk BBKP. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BNGA yang ditutup di harga 1235, menguat 0,4%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya, BNGA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNGA juga bertahan di atas 1200 ya. Lagi konsol nih, kayaknya sih mau naik lebih tinggi. Terlihat dari volume yang mulai terus meningkat. Ini area atas nih dia di area 1200 ya. Pakai 1200 saja lah supportnya. 1200 nih volumenya mulai meningkat terus. Sepertinya akan tembus 1250-nya. Ini bisa valid break, konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Targetnya kalau melihat historinya 1300. Nah, itu arahnya terdekat. Untuk BNGA resisten semenjak Februari 2019, 4 tahun yang lalu. Nah, itu akan ketemu di Februari juga. Sepertinya akan disentuh. Ya, cuman harga sekarang sudah lumayan tinggi. Kalau mau pakai stop loss di bawah 1200, targetnya 1300 untuk BNGA. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, market di atas 0 juga meningkat, volume juga mulai meningkat di area atas. Sepertinya nih kumpul barang untuk ditarik naik lagi. Targetnya 1300. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang kembali tertutup terkoreksi 2,94% ke harga 66. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBS yang ditutup terkoreksi 2,94 ke harga 66. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya, PNBS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk PNBS setelah rebound dia koreksi lagi, ya belum kemana-mana juga nih. Kalau belum tembus 70-nya. Tapi ya titik amannya memang di atas 60 masih oke untuk PNBS. Cuman nggak ideal ya. Kalau dari sekarang untuk PNBS lebih baik wait and see aja dulu lah. Hilang momentum, kecuali Bapak Ibu mau nawar di 63, 64 itu tawar aja di situ. Nanti naik dikit 2 tik itu udah lumayan kan, 3% bungkus saja. Gak usah nunggu lama-lama. Seperti halnya ini, waktu beli di Doji dia naik volume gede, ini jual aja udah. Susah juga, masih agak susah naiknya. Ya belum kemana-mana kalau nggak ada sentimen. Itu untuk PNBS. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 384, menguat 1,05%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka semuanya, PNLF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNLF 384 tutupannya bagus, sama di atas 380 masih bisa. Ini bisa jadi swing low dan siap-siap untuk naik lebih tinggi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, Doji setelah 2 minggu koreksi volume kecil, ada mulai perlawanan pembalikan arah, tapi kalau dilihat dari candle daily dia konsolidasi ya di area 380. Itu harus dijaga. 384 itu pokoknya kalau dia jebol 380-nya tutup di bawah 380, exit aja lah. Kalau yang mau trading pakai stop loss ya. Kalau nggak mau stop loss, berharap bisa jual profit mungkin di seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau sebulan ke depan, setahun ke depan, nggak pakai stop loss ya silahkan juga ya. Gak ada yang salah. Tapi ya itu, keputusan jual beli di tangan masing-masingnya. Dianalisa kembali lah. Jangan ditelan mentah-mentah. Tapi kalau menurut saya, ini kalau mau bagus ya ini swing low-nya. 380 harus dijaga dan dia naik lagi. Konfirmasinya 400 tembus bisa lanjut kembali uptrend 420. EMA 200-nya ini ya. EMA 20-nya kan sudut kemiringannya sudah mulai 30-an derajat lebih nih. Tinggal nunggu cross EMA 200-nya ya, siap-siap mencoba kembali uptrend. Potensi upside-nya ya perubahan praksi harga 500 dulu aja. Itu arah PNLF. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBN yang ditutup menguat 1,42% ke harga 1425. Kalau dia transaksi asing, net sell.
Kalau di lokal summary-nya PNBN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNBN juga ya harus bertahan. Yang perkiraan saya 1500 dia minggu lalu bisa menjadi swing low-nya, ternyata offset dia ke 1400 dan ya support pertahanan terakhirnya lah. Jebol itu tinggalin aja. Nih, mestinya ini toleransi swing low-nya lah terakhir. Ya kalau jebol harusnya susah dia naik. Potensi pola dead cat bone dan bisa turun lebih dalam. Ke arah 1200 dia kalau jebol lagi 1400-nya. Ya peluang besar. Bisa jadi nanti double bottom, tapi itu masih lama. Kalau mau bagus ya minggu depan itu langsung naik aja, nggak boleh lagi turun dari 1400. Kalau dia turun dari 1400 ya mungkin ada double bottom, tapi lama dia di bawah. Kalau mau cepat pergerakannya ya mantul langsung dari 1400 nih minggu depan. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1300 menguat 1,16%. Kalau transaksi asing net buy. Kalau di bakal semuanya Penin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Penin ya masih sama gambaran saya. 1300 nih harus jadi swing low. 5 hari nggak mampu naik. Dan ya terakhir lah, ini konfirmasinya. Kalau turun besok tinggalin aja. Ya, kalau mau spek buy, reach-nya kecil paling 2% atau maksimal 3%. Di bawah 1300, tinggalin aja. Seperti itu ya untuk Penin. Minggu ini tuh harus hijau. Harus rebound dia, apalagi di time frame weekly-nya dia candle-nya doji dan koreksi juga belum kecil. Minggu depan tuh harus volume besar tuh. Kalau hijau dia Senin tuh bagus tuh untuk Penin. Seperti itu untuk Penin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.